Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Pekerjaan lanjutan normalisasi Kali Ciliwung di kawasan Rawajati, Jakarta Selatan telah menampakkan progres dan perubahan yang sangat signifikan. Bagian pinggir kali menjadi lebih lebar, lebih rapi, dan mulai tertata dengan baik. Ini adalah salah satu contoh rumah yang sempat digenangi oleh luapan air Kali Ciliwung, di mana batas tinggi air sampai ke atap rumah. Kemudian yang paling parah adalah lumpur yang masuk ke dalam rumah terbawa arus air, dan untuk mengeluarkannya membutuhkan waktu dan tenaga, sehingga rumah tersebut mungkin sudah ditinggalkan oleh warga. Pekerjaan normalisasi baru berlangsung di kawasan Rawajati ini, sedangkan di area kita berdiri di Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur belum ada pekerjaan lanjutan, walaupun di beberapa rumah warga kemudian juga tiang-tiang kita sudah melihat adanya patokan-patokan angka yang dibuat. Secara keseluruhan panjang dari Kali Ciliwung yang akan dinormalisasi adalah 33 km. Nah, hanya saja baru dilanjutkan kembali 17 km lagi untuk dapat diselesaikan secara keseluruhan. Kondisi sebelumnya untuk area di kawasan Rawajati ini, tepatnya di belokan Kali Ciliwung, adalah seperti ini. Banyak sedimentasi yang ada di pinggir kali, kemudian ditumbuhi oleh banyak tanaman. Keberadaan dari sedimentasi tersebut ataupun endapan-endapan lumpur yang bercampur dengan sampah tentu akan membuat volume Kali Ciliwung menjadi berkurang dalam hal menampung air. Dampak banjir ataupun luapan air biasanya pada saat air yang datang dari hulu cukup besar ya, terutama pada saat musim hujan, ditambah lagi kondisi kali yang menyempit, tentu akan meluap dan mengenai rumah-rumah warga. Salah satu dampak bagi warga seperti yang kita lihat di awal adalah rumahnya dimasuki oleh air, kemudian juga lumpur. Yang lumpur sendiri akan membutuhkan waktu serta tenaga untuk mengeluarkannya. Di lokasi kita berdiri ini masuk kawasan Jakarta Timur, dan di sisi bawah ada sedimentasi ataupun endapan lumpur yang sudah ditumbuhi oleh rumput serta tanaman liar. Apabila nanti area ini benar-benar dilanjutkan proses normalisasi termasuk di Jakarta Timur di mana kita berdiri, maka akan seperti area yang ada di seberang. Tentu badan kali akan benar-benar menjadi lebar, daya tampung kali akan jauh lebih banyak. Di depan kita terdapat anak-anak yang mandi di aliran air Kali Ciliwung, kemudian menaiki rakit menyusurinya mengikuti arus air. Kali Ciliwung sendiri dahulunya seperti ini ya, adalah sebuah kali yang memiliki air yang jernih kemudian lebar. Nah, lama-kelamaan Kali Ciliwung tersebut dikarenakan adanya yang membuang sampah, kemudian ada sedimentasi yang terbentuk, maka akhirnya menyempit. Ditambah lagi di beberapa bagian rumah-rumah warga ya, hunian-hunian warga dibuat sampai ke pinggir kali, walaupun seharusnya itu tidak diperbolehkan. Untuk belokan Kali Ciliwung yang ada di depan sana masih perlu dikeruk lebih dalam lagi ya, agar volume ataupun daya tampung Kali Ciliwung yang ada di sini menjadi lebih banyak. Ke arah hulu dapat kita lihat di sana juga terdapat sedimentasi ataupun endapan lumpur yang mulai mengarah ke bagian tengah kali. Di area kita berdiri di bagian bawah di sini masyarakat membuang sampah-sampah dan puing-puing ya, yang harusnya lama-kelamaan akan menjadi daratan ya, seperti yang kita berdiri saat ini. Baik, kita akan pindah ke lokasi di mana belokan Kali Ciliwung di area persis di tempat pekerjaan normalisasi sedang berlangsung. Di sini dapat kita lihat bagian pinggir Kali Ciliwung benar-benar menjadi lebih rapi, lebih bersih, dan lebih tertata. Tadinya ini adalah bekas bukit sedimentasi yang di atasnya ditumbuhi oleh tanaman-tanaman, dan itu sudah berlangsung sejak lama. Bagian ke arah
kali ya ataupun di bibir kali. Di sini mungkin perlu dikeruk sedikit lagi seperti yang tadi agar daya tampung Kali Ciliwung menjadi lebih banyak. Kemudian seat pile itu semuanya dari arah jembatan sampai ke arah ujung 245 meter sudah dibeton ya bagian atasnya atau dibuat capping beam. Kemudian kita lihat tumpukan kotak-kotak beton ya. Kemungkinan ini adalah udich yang akan dipergunakan untuk pembuatan saluran-saluran air dari rumah-rumah warga. Kemudian ke arah hilir sedikit, di sana ada ekskavator yang melakukan pekerjaan untuk pemasangan udich ataupun beton-beton yang sudah dicetak berbentuk huruf U untuk menjadi saluran utama nampaknya kalau yang lebih besar ya dari rumah-rumah warga pada saat air limbah dari rumah warga dialirkan ke sungai. Meskipun akan lebih baik lagi adanya IPAL, jadi air limbah itu ada instalasi pengolahannya, kemudian baru dialirkan ke sungai. Di area belokan Kali Ciliwung di mana kita berdiri di sini sebenarnya sudah habis terkikis bagian pinggirnya dikarenakan hantaman air dari arah hulu di sana, terutama pada saat musim hujan dan volume air cukup banyak. Tentu hantaman yang kuat akan membawa tanah-tanah yang ada di pinggir kali ya kemudian bercampur dengan sampah yang akhirnya juga akan membentuk sedimentasi ataupun endapan lumpur. Nah, di area kita berdiri ini sebaiknya juga segera nanti setelah terpilih pemimpin Jakarta yang baru untuk melanjutkan proses normalisasi, karena sudah ada tadi patokan-patokan angka dan juga patokan-patokan untuk lokasi-lokasi yang akan dilakukan pekerjaan normalisasi. Beton-beton sheet pile di sana masih ada ya di pinggir dari kali, kemudian ada beton-beton sheet pile yang lebih kecil yang dipancangkan ke dalam tanah. Kondisi sebelumnya adalah seperti ini ya, di mana bagian ke arah pinggir kali ada bukit sedimentasi yang sudah ditumbuhi tanaman, kemudian ada pekerjaan di sana pengerukan bagian pinggir kali ya agar menjadi lebih lebar dari sisi badan Kali Ciliwung yang ada di sini. Melihat bukit sedimentasi yang ada di sana ini sangat berbeda sekali dengan kondisi yang ada sekarang ya, dikarenakan sedimentasi ataupun endapan lumpur yang sudah ditumbuhi rumput tersebut sudah dikeruk dan dikeluarkan. Kemudian pada saat air tinggi juga dapat kita lihat ya sampah-sampah yang terbawa oleh air, baik itu sampah plastik, sampah kayu, paling banyak sampah plastik dan styrofoam. Kemudian ada sampah-sampah yang dibuang oleh masyarakat di pinggir kali. Nantinya harapan mereka adalah sampah tersebut akan terbawa oleh air ke hilir ya ataupun ke laut dan sampah menghilang. Walaupun tidak seperti itu sebenarnya. Tentu saja harapan warga yang ada di seberang sana, termasuk juga warga yang ada di sini ya di kawasan Jakarta Timur, adalah terlepas dari ancaman banjir, terutama pada saat curah hujan tinggi ditambah lagi volume air yang datang dari arah hulu ataupun juga yang mereka sebut air kiriman. Kita akan melihat ke bagian pinggir yang agak lebih ke hilirnya ya, ke belakang komplek BPK. Nah, ini adalah gang yang menuju ke arah pinggir Kali Ciliwung. Tampak di bagian kiri ini sebuah rumah yang juga sudah ada rumahnya yang ditinggalkan oleh warga, mengingat di sana menumpuk lumpur bekas dari banjir. Kemudian untuk membersihkannya harus butuh tenaga, lalu datang lagi banjir dan dibersihkan kembali, mungkin ditinggalkan pada akhirnya. Pekerjaan yang ada di bagian hilir di sini ya kurang lebih tadi 245 meter, bagian pile cap ataupun beton penutup dari sheet pile di situ sudah selesai semua, jadi membentuk semacam beton memanjang ya, kemudian diikatkan lagi atau dibeton lagi ke arah back pile di bagian belakang ini, dan ada sheet pile kecil ataupun beton-beton paku bumi yang kecil-kecil ditanamkan ke area bagian pinggir.
Kemungkinan ini berfungsi untuk menguatkan struktur tanah yang cukup lunak ya di kawasan Rawajati. Nah, di atasnya kemungkinan akan ada ke arah pinggir, yaitu ada tanggul, dan akhirnya dibuat juga jalan inspeksi sebagai area ataupun jalur yang bisa dipakai oleh kendaraan-kendaraan dan juga alat-alat yang nantinya untuk melakukan perawatan sungai ya, seperti mungkin membawa ekskavator long arm untuk melakukan pengerukan sungai secara berkala, atau juga truk-truk yang akan berfungsi mengambil sampah yang sudah dikumpulkan dan membawa keluar lokasi sehingga kali tetap terjaga kebersihannya dan kedalamannya ataupun volume dari Kali Ciliwung. Kita agak lebih ke hilir lagi di seberang sana ya, dapat kita lihat itu bukan tanah asli, tetapi itu adalah tanah bekas sedimentasi ataupun endapan lumpur yang bercampur dengan sampah-sampah membentuk daratan. Nah, hal-hal tersebutlah yang tadi yang membuat kali menjadi sempit. Di bagian pinggir di seberang ada pelampung ya, itu berfungsi untuk mengambil sampah-sampah yang ada di dalam kali. Kemudian juga ada semacam bot kecil ya, ini mungkin dipakai untuk mobilitas dari para pekerja yang ada ya, membersihkan kali, merawat kali, atau juga untuk keperluan penyelamatan terutama pada saat Kali Ciliwung meluap. Nah, kita dapat lihat di sana ada satu alat ya, alat berat yang berfungsi untuk memancangkan tiang-tiang ataupun paku bumi kecil ke dalam tanah untuk menguatkan struktur tanah yang ada. Kita bisa lihat ya, paku bumi ataupun tiang itu, pile-pile tersebut pada saat ditanamkan tidak membutuhkan tenaga yang cukup besar ataupun hantaman hammer ya dari sisi atas sana agar dapat tertancap dengan baik. Selain pile-pile yang kecil ya, itu ada juga seat pile yang besar yang masih tersisa. Nanti kemungkinan akan dipakai untuk lokasi-lokasi berikutnya. Ya, tampak di sana si hammernya tidak membutuhkan tenaga cukup besar untuk menekan tiang panjang tersebut masuk ke dalam tanah. Dan pekerjaan itu ya akan berlangsung dari sisi hilir di sini, kemudian ke arah pinggir jembatan Kalibata yang ada di sana. Lebih dekat kita akan lihat lokasi-lokasi yang sudah selesai ke arah pinggir kali. Kurang lebih seperti ini. Ini ada capping beam ataupun beton memanjang di atas dari kepala seat pile beton yang sudah dipancangkan. Kemudian di belakang ada back pile yang dihubungkan juga menggunakan beton ke arah depan untuk menguatkan lagi bagian turap ataupun beton-beton di pinggir Kali Ciliwung nantinya. Ada tanah-tanah yang baru juga didatangkan dari luar lokasi ya, karena berbeda tanahnya dengan tanah yang sudah bercampur sampah di sini nih. Kemudian tanah tersebut ditimbunkan ke area-area di belakang capping beam ke arah pinggir. Biasanya di lokasi-lokasi seperti Kampung Pulau Bukit Duri ya, kita lihat setelah capping beam ini di bagian pinggirnya akan ada lagi semacam beton ke atas membentuk tanggul untuk melindungi warga dari banjir. Kemudian di pinggirnya lagi ke arah rumah warga itu ada jalan inspeksi. Untuk rumah-rumah warga sebaiknya menghadap ke kali, jadi bukan membelakangi kali, karena kalau membelakangi kali itu dengan mudah bisa membuang sampah ya. Oknum-oknum biasanya terbang-terbang sampah-sampah plastik ke dalam kali. Kalau di depan mungkin agak lebih segan. Namun memang yang lebih penting lagi adalah meningkatkan kesadaran warga untuk tidak membuang sampah ke kali. Kalau misalnya tidak ada sampah ya di Kali Ciliwung, tentu di bagian bawah tanahnya akan seperti tanah yang ada di bagian ini, capping beam ya, tanah bersih berwarna coklat, sedangkan di sini tanahnya bercampur dengan sampah.
Area pekerjaan ke arah rumah warga ditutup dengan pagar seng dikarenakan alat-alat berat ya, mobilitas di sana tentu akan berbahaya bagi warga, terutama anak-anak yang bermain atau juga mungkin lansia. Di beberapa lokasi ini ada dibuatkan saluran-saluran air ya menuju ke arah pinggir Kali Ciliwung. Ini ada satu warga yang nampaknya memancing. Selain RW 07 yang ada di sini juga normalisasi akan dilakukan di RW 03 dan RW 05. Sedangkan yang ke arah hilir itu sudah ada pekerjaan sedikit ya, pembuatan pinggir jalan inspeksi, kemudian ada pembuatan turap, terutama di belokan-belokan Kali Ciliwung ya, agar tanah-tanah yang ada di sana tidak mudah erosi dan kemudian menjadi longsor. Baik, itu adalah rumah-rumah warga yang terpapas oleh pekerjaan normalisasi dan tanahnya sudah sebagian di sini diganti untung. Tadinya ada rumah-rumah ya yang ada di pinggir sini, kemudian warga menguruk tanahnya, tanah-tanah di pinggir kali untuk menjadi tanggul seadanya, terutama pada saat air meluap ya, dapat tertahan paling tidak. Sedangkan di bagian dari kaki-kaki jembatan yang ada di sini juga ada bekas-bekas kotoran dari lumpur-lumpur yang sempat naik ya, cukup tinggi karena permukaan air memang bertambah terutama pada saat musim hujan. Baik, kita akan pindah lokasi lagi. Untuk sisi ke arah jembatan ini kita belum tahu ya detailnya nanti akan seperti apa, namun paling tidak pekerjaan 245 meter telah menampakkan progres yang cukup baik. Batas dari rumah warga dengan area pekerjaan normalisasi adalah di tiang-tiang pancang kecil ini yang berwarna biru. Kita akan masuk ke area yang sudah dibatasi seng menuju ke rumah-rumah warga yang ada di sekitar pinggir Kali Ciliwung. Nah, dapat kita lihat tembok-tembok rumah warga di sini itu rata-rata kotor ya, dikarenakan bekas dari rendaman air banjir, luapan air Kali Ciliwung. Bahkan di sini dapat kita lihat juga sudah ada rumah-rumah warga yang diberi tanda-tanda angka-angka. Jalannya memang cukup sempit, hanya bisa dilewati oleh satu kendaraan bermotor roda 2, dan ini ciri khas ataupun tipikal rumah-rumah padatnya perumahan masyarakat yang ada di pinggir kali. Kalau kita contoh negara-negara yang lebih maju ya, mereka memang melakukan penataan untuk kawasan-kawasan padat, baik itu di pinggir kali, di kawasan rel kereta, memindahkan ataupun merelokasi warga-warga ya ke hunian-hunian yang lebih layak. Mereka membangun hunian-hunian vertikal atau seperti rumah susun, kemudian warganya dipindah ke sana. Pada saat warga sudah dipindah, maka dilakukanlah penataan kawasan dengan melebarkan kali ya, menormalisasi kali yang sudah sempit dan akhirnya menjadi lebih baik. Ini salah satu rumah juga yang kalau kita lihat ya, tadi di bagian depannya ada tumpukan-tumpukan puing serta mungkin lumpur-lumpur yang masih tersisa. Di tiang-tiang listrik ya, di area ini dapat kita lihat juga ada tanda-tanda seperti ukuran-ukuran angka ya. Nah, biasanya dipakai untuk patokan terutama pada saat air mulai naik, ketinggian air sudah seperti apa. Satu rumah warga lagi yang dapat kita lihat di ujung sana, sama ya kondisinya. Dindingnya kotor dikarenakan mungkin sering terendam air. Baik, kurang lebih seperti itu perkembangan yang ada di sekitar Rawajati ya, di pinggir Kali Ciliwung di Jakarta Selatan. Harapan kita normalisasi terus berlanjut.
Kemudian bagian pinggir sungai yang mulai mendangkal termasuk juga bagian tengah sungai yang mendangkal dapat dikeruk secara berkala menjadikan sungai dapat menampung air yang cukup besar dan mengurangi dari luapan-luapan air ke rumah warga, karena seperti yang kita ketahui dampak banjir bagi warga yang ada di pinggir Kali Ciliwung ini telah dirasakan dari puluhan tahun yang lalu. Nah, perlu memang langkah-langkah konkret untuk merealisasikan pembuatan tanggul memindahkan warga. Di depan sana dapat kita lihat pekerjaan pengangkatan dari Yudich ya. Terima kasih atas perhatian dari sahabat semua, dan kita harapkan 17 km ini dapat selesai dengan nantinya mungkin ya pemimpin Jakarta yang baru.